Non, ini tukangnya udah datang. Oh ya udah kalau gitu ini kasurnya semuanya di take out aja ya, soalnya nanti ada kasur khusus buat Didi. Loh, kasurnya juga dikeluarin, Non. Terus nanti Bu Nawang tidur di mana, Non? Whatever, itu bukan urusan aku. Ibu gak akan keluar dari rumah. Karena ibu itu istrinya Pipi. Jadi udah tugas ibu untuk menemani Pipi, menjaga Pipi dalam keadaan senang ataupun susah. Aku capek kalau ribut lagi sama ibu. Lebih baik aku ngindarin masalah, yang penting Dedi dirawat dengan baik. Ya udah Bi, nanti habis di take out siapin aja kasur yang lebih kecil ya di situ. Kali aja kan ibu mau nemenin Dedi. Baik, Non. Aku akan kasih kesempatan ke ibu buat ngerawat Dedi. Tapi aku nggak akan kasih kesempatan ke Putri. Karena dia udah bikin semua masalah ini di keluarga. Jadi aku harus jauhin Dedi dari Putri. Non, Kenapa lagi, Bi? itu ada Mas Tristan mau ketemu sama Non. Tristan? Hai Mel. Kamu datang ke sini diem-diem karena nggak percaya ya? Maura nggak ada di sini. Nope. Aku kesini bukan karena itu. Aku kesini karena aku khawatir sama kamu, Mel. Tadi waktu aku telepon, kamu kedengarannya panik. So yeah, aku putusin buat datang ke sini sekarang. Oh, ya aku bener-bener panik banget. Aku takut rencana Didi dirawat di rumah nggak bakal berjalan lancar. Dan ya aku takut persiapannya nggak tepat waktu. Itu Tristan. Well, kalau gitu sekarang aku bisa bantuin kamu buat persiapan perawatannya Om Raymond di rumah. I don't think so. Kenapa? Ya Maura gimana? Maura udah balik ke apartemen loh. Emang dia nggak apa-apa sendiri? Kamu nggak khawatir? Gue sebenarnya masih kepikiran di mana Maura sekarang. Tapi Maura sendiri yang mutusin buat pergi. So I think gue harus kasih dia waktu dulu buat tenangin diri. Tristan, kalau misalnya emang kamu keberatan nolongin aku, kamu nggak apa-apa, balik aja kok. Kamu harus ngurusin Maura kan? Maura lagi butuh waktu sendiri. So I think it's okay. Aku bisa bantuin kamu sekarang. Ya. You sure? Satu-satunya cara untuk melakukan cut loss, ya kita harus menjual setengah dari perusahaan kita. Dan itu bisa meminimalisir kerugian. Keputusan yang berat. Ya, lumayan berat dengan resiko minim. Kalau ada Om Raymond di sini mungkin semua masalah ini bisa diatasi dengan baik. Tapi sekarang kondisi Om Raymond masih koma. Dan saya yang harus menggantikan Om Raymond untuk menyelamatkan perusahaan ini. Got it. Masuk. Permisi Pak Rizky. Pak Rizky bisa ikut saya ke ruang meeting sekarang Pak? Karena ada hal penting yang ingin saya bicarakan kepada Bapak. Tapi saya masih ada tamu, Pak. Tapi masalah ini sangat penting sekali Pak. Nggak apa-apa. Silakan bicara aja dulu. Saya juga mau izin mau ke toilet. Yaudah kalau gitu, saya permisi tinggal sebentar dulu ya. Silakan. Ya. Misi Pak. Pak.
So, ada hal penting apa yang mau Bapak bicarakan sama saya? Baru saja saya dapat telepon dari pihak perusahaan Soraya Persada, Pak. Itu kan perusahaan omanya Pangeran. Dari pihak PT Soraya Persada, mereka tertarik untuk menjadi investor. Karena mereka tertarik dengan prospek perusahaan kita ke depannya, Pak. Kesempatan ini yang terbaik untuk kita, Pak. Dan belum tentu kita mendapatkan solusi yang terbaik untuk perusahaan kitanya, Pak. Menurut saya, itu hal yang aman buat perusahaan, Pak. Sambil kita menunggu kesehatan Pak Raymond. Kenapa Bu Soraya bersedia mengeluarkan budget sebesar untuk perusahaan Om Raymond? Apa mungkin Bu Soraya punya tujuan tertentu? Atau jangan-jangan tujuan Bu Soraya berinvestasi karena dia mau membungkam Om Raymond atas penyelidikan kematian Mama? Maaf, tapi sebaiknya kita jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Kita harus pikirin baik-baik, kita harus pikirin matang-matang. Ada masalah personal antara Bu Soraya dan Om Raymond. Kita harus berhati-hati. Masalahnya mereka menunggu jawaban dari kita secepatnya loh, Pak. Oma, aku minta Oma jujur sama aku. Sebenarnya apa tujuan Oma masuk ke ICU Bapak secara diam-diam? Tolong jelaskan ke aku, Oma. Karena aku nggak mau aku dan keluarga aku jadi makin salah paham sama Oma. Karena sikap Oma mencurigakan. Aku sama Ibu takut Oma malah punya niat yang jelek ke Bapak. Kenapa kamu punya pikiran seperti itu ke saya? Apa di mata kamu, saya selalu kelihatan buruk? Padahal saya itu nggak punya niat apapun selain menjenguk Pak Raymond. Saya ingin melihat kondisinya langsung. Kenapa kamu malah menilai saya begitu buruk? Oma, karena gerak-gerik Oma di CCTV rumah sakit itu sangat mencurigakan.